Halo teman-teman, perkenalkan, saya Christopher Daniel dengan NIM 11200056 dari program Studi Akuntansi kelas 1 Pagi Akuntansi 1, mahasiswa aktif semester 1 di Universitas Bunda Mulia Ancol. Saya di sini akan mempresentasikan materi pembahasan yaitu e-learning. Sebelumnya, berikut ini adalah pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. 1. Latar belakang. 2. Definisi. 3. Tujuan. 4. Manfaat. 5. Karakteristik. 6. Komponen. 7. Penerapan e-learning di UBM. 8. Kelebihan. 9. Kekurangan. 10. Peranan. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Latar belakang. E-learning atau electronic learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi sudah banyak memberi pengaruh terhadap cara hidup kita. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, dengan penggunaan e-learning dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, tempat-tempat kursus, bahkan komunitas-komunitas online sudah mulai menggunakan konsep seperti ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan tuntutan globalisasi, pendidikan serta pembelajaran jarak jauh, berbagai konsep telah dikembangkan untuk menggantikan metode pembelajaran tradisional. Salah satunya adalah konsep e-learning. E-learning dapat digunakan sebagai alternatif atas permasalahan dalam bidang pendidikan, baik sebagai tambahan, pelengkap, maupun pengganti atas kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Proses pembelajaran yang terjadi di dalam beberapa sekolah biasanya masih menggunakan metode tradisional, di mana bahan ajar disampaikan melalui tatap muka, baik secara lisan maupun non-lisan. Penggunaan teknologi di dalam sekolah, seperti komputer dan alat multimedia lainnya, terbatas pada materi-materi belajar tertentu yang membutuhkannya. Biasanya, masalah yang dihadapi oleh beberapa sekolah adalah kurangnya interaksi antara guru dengan murid di setiap pertemuan yang harus saling tatap muka, sehingga menyebabkan banyak murid yang mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran, serta proses belajar mengajar yang dibatasi oleh waktu untuk setiap pertemuan antara guru dengan murid. Definisi. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. Tujuan. Tujuan e-learning adalah untuk meningkatkan daya serap dari para mahasiswa atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari para mahasiswa, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Diharapkan dapat merangsang pertumbuhan inovasi baru para mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. E-learning merupakan alternatif pembelajaran yang relatif baru untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi informasi seperti teknologi komputer, baik hardware maupun software, teknologi jaringan seperti local area network dan wide area network, dan teknologi telekomunikasi seperti radio, telepon, dan satelit. Manfaat. Manfaat e-learning antara lain sebagai berikut. 1. Efisiensi biaya. E-learning tersebut memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggaranya
efisiensi penyediaan sarana, serta juga fasilitas fisik untuk dapat belajar, serta juga efisiensi biaya bagi pembelajar ialah biaya transportasi serta akomodasi. 2. Fleksibel. E-learning tersebut memberi fleksibilitas di dalam memilih waktu serta juga tempat untuk dapat mengakses perjalanan. 3. Belajar mandiri. E-learning tersebut memberi kesempatan bagi pembelajar dengan secara mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dalam proses belajar. Karakteristik Karakteristik e-learning adalah 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 2. Memanfaatkan keunggulan komputer dalam digital media dan komputer network. 3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning material, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. 4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Komponen Komponen e-learning mencakup 1. Perangkat keras, 2. Infrastruktur atau jaringan, 3. Perangkat lunak, 4. Materi atau isi, 5. Strategi interaksi, 6. Pemeran, yaitu dosen, mahasiswa, atau yang lainnya. Penerapan e-learning di UBM. Di Universitas Bunda Mulia, pembelajaran e-learning melalui portal mahasiswa. Terdapat 3 tipe kegiatan perkuliahan, yaitu 1. OLC, tipe perkuliahan yang memanfaatkan forum untuk diskusi antara dosen dan mahasiswa. 2. Video conference, tipe perkuliahan yang memanfaatkan metode tatap muka dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Tujuan dari tipe perkuliahan ini bertujuan agar dosen dan mahasiswa bisa berinteraksi secara langsung untuk melakukan diskusi terhadap materi yang dibahas, serta mengarahkan mahasiswa agar memahami materi yang sedang dibahas. 3. Hybrid merupakan tipe perkuliahan gabungan dari OLC dan video conference, yang berarti melakukan forum diskusi untuk tanya jawab dan video conference untuk membahas materi pembelajaran secara online. Kelebihan e-learning yaitu 1. Adanya fasilitas e-moderating, yang dimana pengajar dan siswa dapat saling berkomunikasi dengan mudah dan cepat. 2. Bahan-bahan pembelajaran dapat direview kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet untuk mengaksesnya. 3. Adanya bahan pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal dengan baik melalui internet serta dapat diakses kapanpun jika diperlukan. 4. Dapat berdiskusi kapanpun melalui portal atau forum di internet antara pengajar dan siswa. 5. Siswa dapat menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Kekurangan. 1. Interaksi secara langsung antara pengajar dan siswa akan berkurang. 2. Proses pembelajaran akan cenderung mengarah kepada pelatihan, bukan mengarah pada pendidikan. 3. Akan mengabaikan aspek akademik atau sosial, dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. 4. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengalami kegagalan. Peran e-learning. Dengan adanya e-learning, para pengajar akan lebih mudah 1. Melakukan pemufakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir. 2. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya. 3. Melakukan pengawasan atas kegiatan belajar peserta didik. Kesimpulan. Electronic learning atau e-learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan media perangkat elektronik berupa komputer dan jaringannya sebagai sarana untuk bertukar informasi dalam proses belajar mengajar. Daftar pustaka. Berikut adalah sumber-sumber bacaan yang saya rangkum dalam mengerjakan presentasi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan saat menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.